Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramdhani Al-Mubarok dengan NIM 211240037. Baik, di sini saya akan menerangkan apa yang telah saya dapat mengenai hakikat dan pengembangan kurikulum di abad ke-21. Yang pertama, hakikat kurikulum. Pada hakikatnya, pengembangan kurikulum itu merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 10 tentang kurikulum, Pasal 36 ayat 1, bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Suatu kurikulum diharapkan membenarkan landasan, isi, dan menjadi pedoman bagi pengembangan kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan tuntunan dan tantangan perkembangan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Yang keempat, prinsip praktis dan efisiensi. Yang kelima, prinsip efektivitas. Dan yang terakhir, prinsip khusus. Alasan pengembangan kurikulum: yang pertama, merespon perkembangan ITEX. Yang kedua, merespon perubahan nasional. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan peserta didik. Sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan, paling tidak kurikulum memiliki 3 peran, yaitu peranan konservatif, peranan kritis dan atau evaluatif, dan peranan kreatif. Hamalik 2011. Peranan konservatif yaitu salah satu tugas dan tanggung jawab sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan adalah mewariskan nilai-nilai dan budaya masyarakat kepada generasi muda-mudi, yakni siswa dan siswi. Peranan kritis atau evaluatif. Apakah setiap nilai dan budaya lama harus diwariskan kepada setiap anak didik? Apakah setiap nilai dan budaya baru selesai dengan perkembangan zaman juga harus dimiliki oleh setiap anak didik? Tentu tidak. Setiap nilai dan budaya lama harus tetap dipertahankan, sebab kadang-kadang nilai dan budaya lama itu sudah tidak sesuai dengan tuntunan perkembangan masyarakat. Yang ketiga, peran kreatif. Apakah tugas dan tanggung jawab sekolah hanya sebatas pada mewariskan nilai-nilai lama? Ternyata juga tidak. Sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan hal-hal baru sesuai dengan tuntunan zaman. Selanjutnya, fungsi pendidikan umum, Canon atau General Education. Fungsi pendidikan umum, Canon and General Education, yaitu fungsi kurikulum untuk mempersiapkan peserta didik agar mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, eksplorasi, yaitu fungsi eksplorasi memiliki makna bahwa kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Yang selanjutnya, keahlian, specialization. Kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas minat dan bakat siswa. Dengan demikian, kurikulum harus memberikan pilihan berbagai bidang keahlian, misalnya perdagangan, pertanian, industri, dan disiplin akademik. Selanjutnya, pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad 21 menjadi salah satu inspirasi dan pengembangan kurikulum 2013. Maka untuk memahami mindset kurikulum 2013 dan pembelajaran saintifik, sebaiknya memahami alur pikir pembelajaran abad 21. Semangat kurikulum 2013 adalah ingin mengadopsi kurikulum dan pembelajaran yang digagas oleh pembelajaran abad 21
Trilling and Fadel 2009. Kerangka kompetensi abad 21 meliputi keterampilan hidup dan karir, keterampilan inovasi dan belajar yang kemudian dikenal sebagai istilah 4C, critical thinking, communication, collaboration, and creativity, serta keterampilan ICT, informasi, communication, and technology. Permasalahannya, bagaimana kurikulum 2013 mengemas dan mencapai tujuan pembelajaran sesuai kerangka kompetensi abad 21 tersebut. Grandstein 2012, Wijaya, Sudimat, and Nyoto 2016. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Hadzanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.